warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Sebelum kita ke tata steel, rapid dan blitz India nanti sore nanti malam, kita dahulukan untuk mengulas satu game dari European Chess Championship 2024 kawan, babak kelima. Ada tambahan dua pemain lagi kawan yang merangkak naik di babak kelima setelah kemarin ada Maxim Chigaev bersama Fredrik Svan kawan menempati posisi teratas. Sekarang ditemani Ivan Cheparinov dan ada Alexander Inchik. Dan untuk game yang akan kita ulas ini kawan, ada satu game yang cukup menarik dimainkan oleh Ivan Sarik versus Valentin Dragnev. Langsung saja pion E4, pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, gajah C5. Pembukaan Italia, variasi Giorgio Piano, pion D3, pion D6, pion C3, kuda F6, gajah G5. Paling umum, putih akan rokade terlebih dahulu. Hitam dengan pion A6-nya, ataupun rokade juga terserah kalian, pion A6 untuk berikan ruang bagi gajah bersembunyi kawan, juga kontrol peta B5 untuk antisipasi gajah B5 saat kena serangan kuda A5. Biasanya gajah langsung tarik mundur ataupun bermain dengan pion A4 untuk membantu juga kontrol peta B5 ini dari aktivitas pion B hitam. Langsung gajah G5 agar nanti pengembangan kuda B ke D2, gajah ini langsung aktif kawan, pion H6, gajah H4, kemudian baru pion A6. Kuda B D2, gajah langsung mundur ke A7, di sini baru pion A4, menteri E7 gantian pion B4. Setelah pion G5, gajah G3, kuda H5, terus mengejar gajah kawan. Di sini pion B5, kuda A5, gajah D5. Tekan peta B7, pion pukul pion diantisipasi dengan langkah pion C6. Gajah dipertahankan mundur ke A2. Kalau baku hantam akan balas menggunakan pion B kawan. Pion B pukul balik pion C6. Membawa pion tepi menuju pusat walaupun terlihat mengisolasi pion masing-masing. Oke, gajah mundur ke peta A2, pilihan dari Ivan Sarik. Kemudian di sini menteri F6. Kalau engine menyukai langkah yang cukup agresif kawan dengan pion F5, buka ruang sekalian di sisi raja ini, dorong semua pion, cukup agresif. Pemain seperti kita mungkin tidak terlalu menyukainya, terlalu riskan ya, membuat posisi raja nanti bisa telanjang. Apalagi putih juga mempersiapkan serangan sisi menterinya. Tak ada pilihan bagi raja untuk rokade pendek kah, atau panjang kah, atau tetap berada di pusat. Menteri F6 langkah logis kawan untuk nanti persiapan bergeser langsung ke lajur G, ke lajur H kawan. Setelah rokade, hitam langsung caplok gajah G3 ambil balik menggunakan pion H. Dengan konstruksi pion yang sudah ada di peta G3 kawan dan adanya pion F2 yang kena pin dari gajah sniper hitam, ini akan mempercepat serangan hitam dengan pion lajur H-nya kawan. Dan itu langsung dilakukan oleh Valentin Dragnev. Pion H5, menteri B1 berikan dukungan bagi pionnya untuk ancam gajah kawan untuk blokade diagonal gelap ini. Terus dorong pion H4, pion B6, dorong lagi pion H3, langkah ciamik kawan, korbankan gajah. Ditolak dengan langkah kuda ke E1, salah respon. Respon yang bagus, ambil saja gajah. Kalaupun pion H pukul pion G2, raja ambil balik, tak ada masalah, benteng kalian siap untuk antisipasi pergerakan menteri hitam bersama bentengnya di lajur H. Kalaupun ada gajah ke peta H3 skak, mundur. Benteng terlihat jatuh kawan memang. Tapi kalau hitam mau mencoba berikan jalan bagi menteri, naik lagi. Kalau gajah ke sini skak dan sikat benteng ini kawan, ya raja ambil saja, tak ada masalah kawan. Kalian menang jumlah perwira, memang kualitasnya agak berbeda ya. Kalau ada benteng di sini skak untuk mendapatkan menteri, ya masih ada kuda yang masih bisa blokade. Atau langsung ambil pion ini. Memang gajah sekali lagi akan keluar mencoba ancam benteng. Nah, kalian ambil gajah. Urutannya berbeda, nanti konstruksi permainannya mirip. Tapi tidak berani ambil kedua-duanya, memilih kuda ke E1. Dan menteri H6 siap dibuka ancaman skakmat. Pion F3 berikan ruang pergerakan. Karena sudah terblokade ya, tidak ada masalah di ruang gelap. Mungkin pemikirannya seperti itu, tapi ada pion G4. Berikan jalan bagi menteri kawan. Atau juga untuk kontrol peta F3. Blokade, pion F4. Kemudian baru membuka. Pion H pukul pion G2. Ada opsi dengan gajah diselamatkan terlebih dahulu. Toh juga putih tidak akan berani membuka permainan lajur H kawan.
Santai, tahan saja, tak usah terburu-buru. Tapi memilih dengan pion H pukul, pion G2 ambil balik oleh kuda, menteri H2 skak, raja F2, benteng H3. Siap, preteli pion ini untuk mendapatkan kuda. Nah, sekarang pion ambil gajah A7. Benteng yang ambil pion G3. Langsung dengan menteri juga langsung bisa mendapatkan kuda, kawan. Coba lihat, mungkin ini yang tidak disukai oleh hitam ya. Jadi dengan benteng menekan kuda untuk mendapatkan tempo juga secepat mungkin. Ada benteng G1 dan ini rencana hitam, kawan, meloloskan dua pionnya. Pion E pukul, pion F4 dorong, kuda pun bisa jatuh juga. Menteri B6 cukup ke petak B4 yang terkuat, tapi langsung ke petak B6. Ancam kuda, terus apa ide yang lain? Mungkin ke sini bersama gajah nanti, kawan. Pion F3, ada benteng AE1, percuma kuda tidak bisa di backup lagi, kawan. Benteng ambil kuda, skak ambil balik skak, raja E3, dan giliran pion G3 dimainkan, siap menusuk menteri. Dan gajah meluncur ambil pion F7 skak, korban lagi, kawan. Sudah tidak ada cara bagi putih untuk bertahan. Ternyata hitam blunder, kawan. Blunder. Sekarang posisi putih dalam posisi yang bisa menang. Apa langkah terbaiknya? Oh ya, mungkin di sini kalian tadi bisa saja caplok pion ini ya, tapi tadi masalahnya ya, menteri. Jadi dia korbankan gajah ambil pion F7, sayangnya hitam blunder. Langsung saja caplok. Kalaupun ada skak, mundur ke peta E8. Sudah tidak ada skak lagi, kawan. Nah, mungkin kuda akan ambil pion F3 sekarang. Gajah bisa kalian aktifkan. Benteng juga langsung aktif di baris belakang. Menekan kuda, menteri siap bergerak. Pion juga mungkin siap didorong. Tapi tidak berani ambil gajah. Blunder. Raja E7, menteri C7 skak, blokade dengan gajah D7. Terus apa kelanjutannya, kawan? Dorong pion E5, blunder, berbalik arah lagi, kawan. Ambil pion F3 sekarang dengan kuda. Nah, kalau ada benteng C8 ancam menteri di sini, menteri bisa ambil benteng. Kalau diambil balik di sini, kawan, pion bisa promosi. Ya, tak mungkin ke peta C8 benteng ini. Mungkin benteng ini langsung dikeluarkan ya ke peta F8 untuk membantu serangan di lajur F ini, kawan. Susah juga, tetap pion akan didorong, kawan, untuk mempercepat serangan berikutnya juga. Ataupun di posisi ini tadi benteng tidak digeser, memilih dengan langkah menteri bergerak ke peta F2 ini, kawan, untuk melakukan skak. Raja akan ke peta F4. Sudah tidak ada skak lagi di sini ya. Udah, tinggal bagaimana nanti putih yang akan melakukan serangan. Pion E5 tetap kuncinya pion E5, tapi terburu-buru di sini dengan pion E5 tadi. Karena ada menteri F2 skak. Raja F4, kawan, giliran kuda sikat oleh menteri, temponya skak. Blokade oleh benteng untuk menyelamatkan juga dari ancaman menteri. Blokade untuk incar pion ini di langkah berikutnya. Nah, ikut bermain kuda sekarang, kawan. Lompat ke C4, putih salah ambil juga dengan pion. Dengan gajah, kawan. Mungkin memang memberikan jalan bagi benteng melakukan skak. Raja bergerak ke peta E4. Sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi, kawan. Pion E5 skak. Ya, simpel kalian ambil balik. Di sini kalian bergeser saja raja ke peta D4. Mungkin bisa berakhir miss. Memilih dengan langkah pion yang ambil kuda C4. Berikutnya ada pion F2 siap promosi. Pion pukul, pion skak. Raja ke F6, kawan. Kemudian menteri caplok gajah. Dan pion promosi skak. Raja ke E4, diikuti menteri C2 skak setelah raja bergeser. Di sini putih langsung juga menyerah. Karena ancamannya 3 langkah skak mat ya. Tak perlu saya tunjukkan. Silakan kalian otak-atik sebagai bahan latihan menebak puzzle. Nggak perlu saya lanjutkan. 3 langkah skak mat. Oke, itulah, kawan, permainan yang ciamik yang diperagakan oleh Valentin Dragnev. Tak perlu rokade. Dorong terus pion, kawan. Di lajur G, lajur H terutama tadi membuka serangan. Menteri langsung keluar, kawan, ke peta F6. Idenya ternyata digeser ya, langsung ke lajur H. Dan dengan adanya kuda yang caplok gajah peta G3, membuat posisi pion bertumpuk, mempercepat untuk pion H ini segera diadu membuka lajur H. Semoga permainan kedua pemain ini bisa jadi inspirasi ide kalian, kawan, saat menghadapi pembukaan Italia. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa mampir juga ke Catur Mini, channel kedua dari legenda catur dunia. Terima kasih sekali lagi sudah mampir tiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.